khimar. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan surah Al-Ahzab ayat ke-59 yang menjadi dalil atau rujukan kita. Kenapa kita akhirnya memakai kerudung atau memakai jilbab yang menutup aurat? Teman-teman sekalian, Masya Allah ya, wanita begitu dimuliakan. Ada kalimat dalika adana ayyu'rafna falyutain, yang demikian itu mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Jilbab itu mampu untuk menjaga diri. Betul nggak? Saya cerita sedikit ya teman-teman sekalian sebelum kita sambung lagi. Dulu saya berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Saya pindah ke Jakarta berhijrah umur 16 tahun, ingin jadi seorang artis ketika itu. Nggak pakai jilbab, belum pakai jilbab. Casting berulang-ulang kali kesana kemari nggak dapat juga. Pada saat itu akhirnya ibu saya sakit, umur 16 tahun dan saya akhirnya pakai jilbab. Kemudian setelah pakai jilbab, pada saat itu mulai datang tawaran-tawaran untuk bermain film dan sinetron, dan saya katakan saya sudah memakai jilbab, dan mereka mengatakan dengan jilbab kamu tidak pernah bisa jadi apa-apa pada saat itu. Pakai jilbab, terus belajar, dan kemudian ternyata jilbab itu menjadi filter bagi semuanya. Jilbab menjadi filter bagi berbagai macam jenis pekerjaan. Saya nggak perlu lagi menerangkan kepada orang-orang jenis pekerjaan apa yang mereka bisa berikan kepada saya. Dan jilbab itu filter untuk pertemanan, jilbab itu filter untuk segalanya. Betul teman-teman sekalian? Saya nggak perlu lagi menjelaskan ke orang-orang saya kalau berakting harus begini, tidak bisa beralih dan ini, enggak. Karena mereka sudah tahu dengan jilbab yang saya pakai, mana yang pantas saya boleh lakukan, mana yang tidak pantas saya lakukan. Jadi jilbab ini adalah filter, sebagaimana tadi yang dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59, dzalika adana ayyu'rafna fala yu'tain. Ya demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali flashback di zamannya Rasulullah SAW, dahulu orang-orang fasik di Madinah biasa keluar di waktu malam dan gelap di jalan-jalan Madinah, dan mereka ingin mengganggu atau menghadang para wanita-wanita. Dan dulu orang-orang miskin penduduk Madinah ini mengalami kesusahan. Jadi kalau sudah malam, biasa wanita-wanita yang memerlukan hajat itu mereka akan keluar dan tidak pakai pakaian menutup aurat. Sementara wanita-wanita beriman, wanita-wanita salihah, wanita-wanita merdeka, dia pasti menutup auratnya dengan baik. Jadi di situ di zaman itu orang sudah membedakan yang ini yang bisa, yang ini yang tidak bisa. Begitu teman-teman sekalian. Begitu pula kalau kita tarik dalam kehidupan kita yang sekarang. Walaupun terlihat selembar jilbab, tapi kalau engkau istiqomah, orang akan respect dan orang akan tahu siapa sesungguhnya dirimu. Tapi kalau tiba-tiba kita menghilangkan prinsip kita, maka dengan mudah orang lain juga tidak respect dengan kita. Baik teman-teman semua, ada kalimat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59 tadi, wa kana Allahu ghafura. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh anaknya, istrinya, dan istri orang-orang beriman untuk memakai jilbab. Wanita-wanita beriman harus pakai jilbab supaya mudah dikenal dan tidak diganggu. Tapi ujung kalimat dari ayat itu adalah wa kana Allahu ghafura, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Ibnu Katsir rahimahullah sahabat sekalian menjelaskan ayat ini, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang terhadap apa yang perempuan-perempuan lalui di masa-masa jahiliyah, di mana ketika wanita-wanita ini mungkin tidak memiliki ilmu atau mungkin belum memakai jilbab. Allah Maha Pengampun, masih ada kesempatan teman-teman sekalian untuk kita bisa memakai jilbab dan menyempurnakan jilbab kita dan istiqamah dengan jilbab kita. Mungkin awal-awal dari yang belum berhijab kita pakai jilbab, saya selalu katakan jilbab sakaratul maut teman-teman sekalian. Tahu nggak jilbab sakaratul maut? Yang diikat kenceng banget ke leher. Noleh sana susah, noleh sini susah. Awal-awal boleh nggak? Nggak apa-apa. Namanya manusia berproses. Kalau bisa langsung sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau proses, kita harus hargai proses setiap orang, teman-teman sekalian. Ada orang-orang yang iseng mengatakan, kalau begitu mendingan gak usah pakai jilbab, kardus, kerudung dusta misalnya. Setiap orang punya prosesnya masing-masing dan kita hargai setiap orang yang mau berproses. Mungkin belum pakai jilbab tapi sudah boleh menutup auratnya dengan rapi. Maka
kita support, kita dukung bagi teman-teman yang sudah berhijab. Jangan kita katakan kok begitu, kok begini. Yang ada nanti kok orang-orang yang sudah berjilbab mulutnya lisannya jahat, mendingan saya nggak usah pakai jilbab. Nanti seperti itu. Jadi untuk kita teman-teman sekalian yang sudah lebih dulu berhijab, kita dukung teman-teman kita yang sedang berproses pelan-pelan untuk menutup auratnya dengan rapi. Allah saja wakan Allahu ghafura. Allah saja Maha mengampuni orang-orang yang mungkin dulunya belum atau berproses. Allah mengampuni, Allah masih kasih kesempatan untuk kita bisa menyempurnakan pakaian kita, teman-teman sekalian. Dalam bahasa Inggris kita sering dengar you are what you wear. Kamu adalah apa yang kamu pakai. Orang lihat Islam ada pada diri kita adalah pertama kali lewat penampilan kita. Orang tahu bahwa kita seorang muslimah. Betul teman-teman sekalian? Selanjutnya ternyata hijab tidak sampai di situ. Tidak hanya sekedar pakaian, tapi kemudian berlanjut terus dengan menambah ilmu, dengan akhlak yang baik, sehingga orang terkesan dengan agama Islam rahmatan lil alamin. Islam agama yang santun, agama yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan keselamatan. Wajah Islam itu ada pada diri kita, teman-teman sekalian. Saya cerita lagi sedikit sebelum kita masuk materi. 2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih. Mungkin ibu-ibunya tahu, anak-anak mudanya mungkin belum nonton atau tidak menonton. Pada tahun 2008 kami berangkat ke Mesir pada saat itu. Kami diminta berjanji seluruh teman-teman pemain film bahwa kelak kalau orang-orang mengenali kami berjanji demi Allah, kami katakan demikian, kami akan menjaga cara berpakaian kami untuk jadi contoh bagi banyak orang. Kami akan menjaga tutur kata kami untuk mengeluarkan yang baik-baik untuk jadi contoh bagi banyak orang. Dan kami akan menjaga perilaku kami untuk jadi contoh bagi banyak orang. Jadi film itu ternyata menyiapkan orang-orang yang menjadi contoh, bukan orang-orang selebritis sebetulnya. Selebritis saja maksudnya, bukan. Tapi orang-orang yang menjadi contoh. Pada saat itu saya tidak paham teman-teman sekalian apa yang saya ucapkan. Pada saat itu usia saya 19 tahun. Tapi kalimat itu terngiang-ngiang terus sampai hari ini. Bahwa ternyata kita ini agen-agen Islam. Orang lihat Islam ada pada diri kita. Jadi kita berkewajiban menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang penuh dengan kedamaian, kesantunan, Islam yang berlisan baik. Karena begitulah Allah dan Rasul yang memerintahkan kita, teman-teman sekalian. Dan ternyata ingat, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59 ini diawali dengan kalimat Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Artinya apa? Wahai nabi, katakan pada istri-istrimu dan anak-anakmu dan istri-istri orang-orang yang beriman. Artinya apa? Wahai para bapak yang mungkin bergabung di sini, ternyata jangan lupa untuk dakwah kepada keluarga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihati istrimu, anak-anakmu untuk menutup auratnya dengan baik. Maka para bapak atau para abang di sini atau para om di sini yang punya saudara, yang punya adik, yang punya keponakan kah, yang punya anak kah, maka jalankan perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59 ini, bahwa perintah berjilbab itu kita minta anak-anak kita, adik kita, bibi kita, saudara perempuan kita untuk mulai menutup auratnya dengan baik, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nur ayat ke-31 juga sama. Ada perintah untuk kita tidak menampakkan perhiasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahunna. Katakan pada wanita beriman, ini khusus untuk wanita beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan berikutnya kalimatnya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Apa yang biasa nampak darinya? Menurut tafsir Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yang boleh nampak dari seorang wanita muslimah adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan tangan ini nih, teman-teman sekalian. Selebihnya ditutup pelan-pelan. Insya Allah kita berproses untuk menutupnya dengan baik. Tentu saja tidak menutup aurat dengan baik termasuk bagian dari dosa besar, teman-teman sekalian. Kita menampakkan aurat kita di depan yang bukan mahram termasuk sebuah dosa yang besar. Apa kata Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Muslim? Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Artinya orang-orang yang zalim, yang jahat pada orang lain.
Yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi dia tidak berpakaian. Wanita ini tidak akan pernah bisa cium bau syurga, walaupun bau syurga itu tercium dari perjalanan sekian dan sekian. Apa maknanya? Mereka-mereka yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Apa maknanya? Orang-orang ini tidak bisa cium bau syurga. Apa maknanya teman-teman sekalian? Yang dimaksud mereka ini orang-orang yang berpakaian tapi sesungguhnya tidak berpakaian adalah mereka pakai baju itu tapi menampakkan sebagian yang lainnya. Atau mereka pakai baju tertutup tapi transparan, terlihat bagian dalamnya. Atau mereka pakai baju tertutup tapi ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Inilah yang dinamakan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Mereka tidak bisa cium bau surga dari jarak sekian dan sekian. Dan banyak yang masih melakukan itu. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah nikmat iman nikmat Islam, tidak boleh berdiam diri. Harus pelan-pelan kita ajak orang-orang yang kita cintai untuk pelan-pelan menutup auratnya, pelan-pelan. Segala sesuatu tidak bisa paksa. Nanti dia akan lari. Betul? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik. Kalau saya tidak salah ayatnya begitu. Semoga Allah mengampuni saya kalau ayatnya salah. Ayat tersebut kita diminta untuk berlemah lembut dan berkasih sayang. Kalau kita kasar, kita keras, orang-orang akan berlari menjauh daripada kita. Dakwah mengingatkan orang lain pada kebaikan, dalam hal ini menyangkut orang lain menutup auratnya dengan rapi, tidak bisa seperti kunci dengan lubangnya yang kita paksa, yang ada nanti rusak. Yang bisa kita lakukan, kita membukanya dengan tepat. Dakwah itu kita dari hati sampai ke hati setiap orang. Jadi nggak bisa kita terlalu keras sehingga dia akan lari menjauh daripada kita, sehingga dakwah itu tidak kena di hati dia. Teman-teman sekalian, banyak teman-teman kita atau adik kita atau saudara-saudara kita belum menutup auratnya dengan rapi, ajak pelan-pelan, dampingi terus-menerus. Insya Allah lama-lama dia akan mau membuka hatinya dan menutup auratnya dengan baik, sehingga tidak tergolong seperti orang yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam disuruh dakwah kepada Fir'aun, kalimat Allah adalah qaulal bayyinah, ngomongnya yang lembut ya, kalimatnya yang lembut ya. Begitu pula kita dengan saudara-saudara kita bukan Fir'aun, mereka orang-orang baik, hanya saja mungkin belum menutup auratnya dengan baik. Tapi siapa tahu qiyamul lailnya lebih banyak daripada kita, mungkin sedekahnya lebih banyak daripada kita. Jadi nggak boleh kita merasa tinggi hati gara-gara sudah berjilbab duluan. Siapa tahu dia lebih banyak amalannya dibanding dengan kita. Jadi tugas kita adalah, dia mungkin punya kelebihan, kita juga punya kelebihan, dia ada kekurangan, kita juga ada kekurangan, tapi sebagai sesama hamba Allah kita saling mengingati satu sama lain. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran, termasuk ajak teman-teman kita yang belum berhijab pelan-pelan berhijab, yang belum rapi berhijab pelan-pelan menjadi rapi. Pun diri kita berproses untuk terus menjadi lebih baik dalam berpakaian, karena pakaian cerminan dari diri kita. Begitu teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hati-hati, karena kalau kita melakukan sesuatu ternyata dinilai dosanya bukan dari perbuatan kita saja, tapi dari bekas-bekas apa yang kita lakukan. Dalam surah Yasin ayat ke-12 ada kalimat, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kalau ada di antara kita sudah paham Al-Ahzab 59 wajib kita menutup aurat dengan baik, kemudian akhirnya kita tidak dengarkan, kita buka misalnya, kemudian kita pamer-pamerkan, dan kemudian orang lain mengikuti kita, ada amal jariah, ada juga namanya dosa jariah. Jangan sampai orang lain terinspirasi karena keburukan yang kita lakukan. Jangan sampai orang lain terinspirasi karena buka-bukaan yang kita lakukan. Ternyata dalam surah Yasin ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala menuliskan apa yang kita kerjakan dan bekas-bekas apa yang kita kerjakan. Kalau bekas-bekasnya baik, amal jariah. Kalau bekas-bekasnya buruk dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, ini berlaku untuk umum, tidak hanya untuk masalah jilbab, adalah dosa jariah, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa
melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang-orang berikutnya, maka dicatat baginya ganjaran atau pahala sebesar pahala orang yang mengikutinya. Dia dapat pahala itu, alias amal jariah. Sebaliknya, kalau dia melakukan hal yang jelek, orang lain ikuti, orang lain buat dosa, kita kena dosa-dosanya mereka, teman-teman sekalian. Jadi, perhatian besar untuk kita, tidak hanya masalah jilbab, tapi juga masalah yang lain-lain. Karena saya yakin semua datang pengajian ini sudah berjilbab, alhamdulillah, ataupun sedang berproses untuk berjilbab. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya, ada banyak alasan orang-orang enggan untuk berjilbab. Ini diikuti oleh juga Instagram live juga di sini. Mohon maaf dan mohon izin saya menyampaikan ini. Ada beberapa alasan orang-orang masih juga enggan untuk menutup auratnya dengan rapi. Maka beruntunglah teman-teman yang sudah menutup auratnya dengan rapi. Beruntunglah, karena tidak semua orang atau belum semua orang seperti itu. Apa alasan bagi teman-teman kita yang belum berhijab? Pertama, alasannya adalah yang penting hatinya dulu dijilbabin. Betul ya Bu? Yang penting hatinya dulu dijilbabin, baru nanti raganya. Masalahnya adalah yang penting ini sama saja seperti ini. Ketika ada orang yang malas sholat, dia akan mengatakan yang penting hatinya aja dulu, nanti baru sholatnya. Sama aja kayak gitu teman-teman sekalian. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dia ketaatan dan berkurang dia dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan iman itu dan berkurang iman itu dengan kemaksiatan. Jadi iman itu tidak hanya sekedar di hati saja. Iman itu juga ada di lisan dan di perbuatan kita. Jadi jangan lagi kita mengatakan yang penting hatinya dulu dijilbabin, baru badannya. Tidak. Seorang muslim adalah iman itu perkataan dan perbuatannya selaras, teman-teman sekalian. Kedua, ada teman-teman kita yang mengatakan yang belum berjilbab, makanya kita pelan-pelan mengajak teman-teman kita, ngapain berjilbab kalau masih menggunjing? Ngapain berjilbab kalau masih melakukan hal-hal yang buruk? Maka hal itu tentu tidak bisa dibenarkan. Ribah dosa sendiri, nggak pakai jilbab dosa sendiri. Benar nggak teman-teman sekalian? Ada orang yang sholat tapi masih mencuri, ada. Sholat ibadah wajib sendiri, yang mencuri sesuatu yang dilarang Allah, tapi ada. Begitu pula kalau ada yang mengatakan ngapain jilbab tapi akhlaknya tidak baik. Bukan begitu. Memang tidak semua orang salihah, tidak semua orang berjilbab itu salihah memang. Tapi semua wanita yang salihah pasti berjilbab. Betul? Jadi kita ajak teman-teman kita, kalau masih berdalih seperti ini, kita ajak teman-teman kita untuk menggunjing dosa sendiri. Berjilbab adalah sebuah kewajiban, itu hal yang terpisah. Jadi jangan menyamaratakan. Ketika kita lihat ada satu orang berbuat buruk, kemudian kita samaratakan, berjilbab kok begitu, berjilbab kok begini, itu kasuistis, itu orangnya saja. Tapi jilbab adalah urusan sesuatu yang wajib, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah. Ketiga, ada orang mengatakan saya belum siap untuk pakai jilbab. Ada ya Bu? Walaupun ibu-ibu semua di sini sudah katakan, sudah selesai lah, sudah masalah jilbab ini udah luar biasa. Tapi ada sekitar kita yang belum pakai dan masih mengatakan belum siap mengatakan atau mengenakan jilbab. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari? Jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu-nunggu di waktu sore. Jangan nunda-nunda beramal salih. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum masa matimu. Jangan menunda-nunda amal salih, apapun itu. Mau berjilbabkah, mau mulai belajar Qurankah, mau mulai datang ke pengajian-pengajiankah, jangan tunda. Karena kalau tunda, syaitan akan cepat sekali menghancurkannya, dan kita tidak lagi mau untuk melakukan amal kebaikan itu. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan belum siap saya mengenakan jilbab. Jadi siapnya mau kapan? Sudah terlalu banyak kematian mendadak di sekitar kita, betul teman-teman sekalian? Banyak kematian mendadak di sekitar kita. 2 tahun terakhir ini di grup-grup WhatsApp kita banyak kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un teman-teman sekalian. Jadi belum siapnya mau menunggu apa? Jadi kalau ada teman-teman yang mendengarkan di sini, teman-teman yang ada di tempat ini, kalau ada teman-teman kita berkata seperti itu, kita dampingi, kita temani, kita support dia, kita hargai setiap proses perjuangan dia untuk jadi lebih baik insyaallah. Kemudian teman-teman sekalian, poin-poin berikutnya adalah kalau begitu hijab yang betul itu seperti apa? Hijab yang betul atau jilbab yang betul itu seperti apa? Pertama,
Hijab yang betul itu adalah dia menutupi seluruh tubuhnya yang biasa tampak. Itulah yang boleh ditampakkan. Yang biasa tampak itu apalah? Ya apa? Ada wajah dan telapak tangan atau wajah dan tangan ini. Itu yang biasa tampak. Selebihnya ditutup teman-teman sekalian. Bahkan Masya Allah kalau ada teman-teman kita yang pakai niqab ya Masya Allah luar biasa. Ingin menghindarkan diri dari fitnah mungkin, ingin menjaga dirinya, Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, pertama kalau kita bicara yang dimaksud dengan hijab yang sempurna itu seperti apa? Dia menutup aurat. Apa kata Rasulullah SAW tadi? Ada wanita-wanita yang berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Mereka tidak bisa cium bau surga. Adalah orang-orang yang tadi bajunya ketat, bajunya tipis, gitu teman-teman sekalian. Ini pernah terjadi dalilnya ya kalau kita lihat kisahnya di zaman Rasulullah SAW. Hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang pernah berkata, Rasulullah pernah memakaikanku sebuah jubah yang tebal. Lalu jubah itu aku pakaikan kepada istriku, aku berikan kepada istriku. Lalu Rasulullah menanyakan kepadaku, kenapa baju itu tidak kau pakai? Lalu aku jawab, baju itu aku pakaikan kepada istriku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, suruh dia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir baju itu menggambarkan bentuk tulangnya atau bentuk badannya. Jadi kita ini memakai baju yang longgar teman-teman sekalian. Jadi makanya kalau wanita berjilbab itu enak. Mau hamil nggak hamil nggak ada baju-baju hamil sama semua bajunya, betul nggak? Kenapa longgar? Mau dia kurus, mau dia gemuk, mau dia hamil sama bajunya. Hemat beli baju hamil ibu ya, karena bajunya dipakai sama saja. Kemudian apalagi yang keempat ya, yang keempat. Tadi yang ketiga dia tidak boleh ketat. Hijab yang sempurna itu yang seperti apa? Pakaiannya tidak boleh seperti pakaian pria. Maksudnya apa? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki. Maknanya jangan sampai kita pakai baju itu orang nggak tahu kita ini laki-laki atau perempuan teman-teman sekalian. Standarisasinya lihat dari mana? Dari kebiasaan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini kebiasaannya apa? Kalau dikatakan, oh laki-laki pakai gamis kayak perempuan, belum tentu. Itu di Arab laki-laki pakai gamis, itu pakai laki-laki juga. Jadi itu menurut kebiasaan sekitar. Nggak boleh perempuan itu bajunya kayak laki-laki atau penampilannya kayak laki-laki. Begitu pula laki-laki nggak boleh penampilannya kayak perempuan. Boleh nggak kita pakai celana? Boleh. Celana kulot yang longgar, tidak berbentuk silahkan. Teman-teman naik motor misalnya pakai rok takut ya, takut kena motor, pakai celana tapi yang longgar silahkan saja. Intinya dia tidak boleh ketat, tidak boleh membentuk tubuh teman-teman sekalian. Berikutnya yang kelima, apa syarat hijab yang baik itu? Tentu saya berbicara seperti ini juga terus berproses, orang-orang sekitar juga terus berproses. Hanya saja kita membahas apa ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang kelima, kalau mau tahu berpakaian yang baik dalam versi Islam itu seperti apa, dia tidak tabarruj, tidak berhias-hias yang terlalu berlebih-lebihan. Datang pengajian pakai eyeshadow biru, gincunya merah, pipinya pink dua-dua misalnya. Boleh nggak kita berhias? Boleh, tapi tidak berlebih-lebihan teman-teman sekalian. Begitu pula kerudung. Tadi kan fungsi kerudung itu supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu kan? Berarti fungsi kerudung itu adalah sebagai pelindung, bukan sebagai penghias. Jadi jangan pakai kerudung yang dikepang-kepang, diputar-putar sana sini, dikasih bunganya banyak, pembawang 7 rupa misalnya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Kembali lagi fungsi jilbab adalah sebagai pelindung, bukan sebagai perhiasan, penghias bukan. Syarat yang keberapa ini? Keenam. Kalau kita mau pakai baju sesuai dengan aturan seperti apa? Bukan pakaian syuhrah atau bukan pakaian ketenaran. Maksudnya apa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, barang siapa mengenakan pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Apa itu pakaian syuhrah? Dia paling berbeda di antara yang lainnya, paling menonjol di antara yang lainnya. Ingin jadi pusat perhatian di suatu tahun sehingga pakaiannya dia beda sendiri, heboh sendiri gitu. Itu namanya pakaian syuhrah teman-teman sekalian.
pakaian yang berbeda dengan yang biasa dipakai di kelompoknya, atau pakaian yang berbeda yang biasa dipakai di negaranya, dia berbeda sendiri, sehingga semua orang matanya menuju kepadanya. Itu pakaian syuhrah. Contoh, misalnya teman-teman pergi ke kota Mekah. Kalau Mekah kan umrah tuh warna-warni ya, karena itu dari berbagai macam tempat. Tapi coba pergi ke Mekah yang bukan Masjidil Haramnya. Misalnya orang-orang pakai jilbab atau baju hitam semua, misalnya gamis hitam semua dengan niqab misalnya, dengan cadar. Tiba-tiba kita pakai baju warna kuning, menarik perhatian orang nggak, Bu? Menarik perhatian orang. Tiba-tiba di antara semua orang yang pakai baju hitam, kita pakai baju warna pink, menarik perhatian orang nggak? Menarik perhatian orang. Tapi kalau di Indonesia, teman-teman, warna baju warna pink kah, warna hijau kah, warna lain-lain kah adalah suatu hal yang biasa. Jadi itu disesuaikan dengan kebiasaan dari masyarakat setempat. Yang jelas adalah syarat kandang bukan pakaian untuk mencari perhatian orang. Dia datang ke satu tempat, dia pakai pakaian yang luar biasa supaya matanya semuanya menuju kepadanya. Jadi nggak boleh pakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Syarat yang ke-7 ya, pakaian wanita muslim dia nggak boleh pakai lambang-lambang agama lain. Kan ada ya yang suka pakai lambang agama lain, tidak boleh teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melihat ada seorang yang memakai seperti itu, pakai lambang-lambang agama lain, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lepaskanlah lambang-lambang agama lain tersebut. Sungguh Rasulullah SAW ketika melihat semacam itu beliau menghilangkannya. Jadi nggak boleh. Kita ini muslim punya gaya busana sendiri. Kita ini muslim punya ciri khasnya sendiri, betul teman-teman sekalian? Dan orang lihat jati diri kita, siapa diri kita, salah satunya dari pakaian yang kita pakai. Syarat yang ke-8 yang buat pakaian seorang muslim menjadi baik dan sempurna itu apa? Tentu saja pakaian itu berasal dari bahan yang suci dan halal, baik dari bahannya maupun cara perolehannya. Makanya di zaman Rasul ada orang yang berdoa, ya Allah, Engkau tidak pernah kabulkan doaku, ya Allah. Kata Rasul, bagaimana Allah kabulkan doamu? Pakaianmu saja dari cara perolehan yang haram, sendalmu saja dari harta yang haram. Bagaimana caranya bisa dikabulkan doamu kalau melekat di badanmu atau yang kau makan semuanya dari yang haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat kita pakai baju ini, pastikan ini kita belinya dari harta yang halal, teman-teman sekalian. Bahannya juga bahan yang halal, yang suci, seperti itu. Yang ke-9, baju ini, pakaian ini menjadi baik kalau pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Ada orang yang pakai baju tertentu, dia merasa lebih tinggi dibanding dengan orang-orang lainnya. Ini yang tidak boleh, dan pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. Jadi Masya Allah luar biasa, bahkan cara berpakaian saja diatur dalam agama ini, teman-teman sekalian. Saking luar biasanya Islam dalam memandang seorang wanita, sampai ada satu surah khusus di dalam Al-Quran membahas wanita, yaitu surah An-Nisa. Karena luar biasanya wanita ditinggikan harkat, derajat, martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita berikutnya adalah kita menjaga harkat martabat itu. Kemudian yang kita ingin bahas, kenapa kita harus berhijab? Kenapa kita harus menutup aurat kita dengan baik, teman-teman sekalian? Pertama, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman yang sudah berhijab, alhamdulillah, semoga istiqamah. Karena seseorang itu dilihat nanti dari akhir hidupnya. Ada orang-orang yang tidak istiqamah, Bu. Kemarin saya baru dakwah di Amerika. Teman-teman di Amerika berkata, kami menghadapi masalah besar. Banyak anak-anak pesantren, lulusan pesantren, datang ke Amerika, lalu kemudian melepas jilbabnya. Ini mungkin juga bisa terjadi kepada kita kalau kita tidak istiqamah, kalau kita tidak berada dalam lingkungan orang-orang yang saleh. Jadi jangan merasa percaya diri, wah saya pasti saleh, saya pasti akan setia dengan jilbab ini. Kalau engkau sudah keluar dari lingkungan orang-orang yang saleh, bisa saja engkau lepas jilbab itu dengan begitu mudah. Jadi sekarang kita kembali lagi, kenapa kita harus berhijab? Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-71, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan yang besar. Sholat wajib, pakai hijab juga wajib, teman-teman sekalian. Dan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Muslim, sungguh akan merasakan manisnya iman seseorang yang telah rela atau ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ridha, artinya kita siap menerima ketentuan-ketentuan dalam agama ini untuk kita jalankan, teman-teman sekalian. Menjadi seorang muslim bukan muslim KTP saja. Menjadi seorang muslim kita diminta untuk terus belajar, terus mengkaji, termasuk untuk diri saya, dan terus memperbaiki dalam segala hal, termasuk dalam cara kita berpakaian, terutama untuk teman-teman yang muslimah, teman-teman yang wanita-wanita ini. Jadi pertama, kenapa kita harus berhijab, dan kita suruh anak-anak kita berhijab, kita suruh adik-adik kita berhijab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Kapan ya berhijabnya? Dari awal, sejak dini. Kalau anak kecil itu ibarat kawat yang bisa dibentuk-bentuk mudah. Kalau sudah besar itu susah. Jadi sejak dini kita biarkan anak-anak kita berjilbab. Dulu waktu anak-anak saya bayi, saya pakai jilbab memang. Ketika dia sudah semakin besar, dia udah bisa narik-narik jilbabnya. Dan sekarang umur 7 tahun, anak pertama Maryam, dia sudah tahu bahwa dia sudah mulai memakai jilbab. Dari kecil, teman-teman sekalian. Bahkan kalau saya boleh cerita, di rumah, mbak-mbak di rumah saya harus pakai jilbab. Karena lingkungannya, anak-anak harus lihat bahwa muslimah itu adalah mereka yang berjilbab. PR-nya adalah kemarin waktu dakwah di Amerika, anak-anak ikut, Bu. Anak-anak bilang, kok nggak pakai jilbab tante yang ini? Kok tante ini nggak pakai jilbab? Kemudian setelah saya mengajarkan perbedaan, bahwa ada orang-orang yang berbeda dengan kita dan kita harus menghormati satu sama lain. Tapi kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita punya prinsip, kita punya jati diri, kita punya cara berpakaian kita sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Kembali, kenapa harus berjilbab? Pertama, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita pamerkan aurat kita, keindahan tubuh kita, merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat-sesat yang nyata. Firman-firman Allah ini, dia dalam firman-firman ini, teman-teman sekalian, ada berita-berita gembira, ada ancaman-ancaman. Maka kita baca, kita pelajari, kita tadabbur. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, apa kata Rasulullah? Setiap umatku yang bersalah itu dimaafkan, kecuali yang terang-terangan. Jadi kalau ada orang yang terang-terangan, dia buka-buka dengan terang-terangan, wallahu a'lam, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di satu sisi kita terus mendoakan agar saudara kita, teman kita, mungkin ibu kita, mungkin adik kita, mungkin anak kita, insya Allah dengan bimbingan dari teman-teman semua, pelan-pelan insya Allah bisa menutup auratnya dengan baik. Ketiga, kenapa kita harus menutup aurat dengan baik? Untuk meredam fitnah. Wanita itu indah, teman-teman sekalian, suaranya indah, bentuk tubuhnya indah, gerak-geriknya indah. Makanya wanita kalau keluar rumah itu luar biasa, itu aurat itu. Makanya wanita itu, bahkan Nabi Buyutikunna, dia paling baik memang berada di rumahnya sendiri, kecuali untuk urusan-urusan syar'i, urusan-urusan penting. Mungkin dia mau mengajar, mungkin dia mau bekerja, mungkin dia melakukan sesuatu yang penting, tapi setelah itu cepat kembali pulang ke rumah. Wanita begitu mulia, dia keluar, dia itu aurat, apalagi yang membuka-buka secara bebas, teman-teman sekalian. Seorang penyair pernah berkata, engkau buka-buka dan kemudian berawal dari pandangan orang lain, ya, senyuman, kemudian disusul dengan pembicaraan, lalu berakhir dengan janji dan pertemuan. Diawali dengan yang tadi kita membuka diri kita secara bebas. Keempat, kenapa kita harus memakai hijab? Seorang wanita muslimah yang menjaga hijabnya, maka secara tidak langsung otomatis dia berkata, tundukkanlah pandanganmu wahai para laki-laki, aku bukan milikmu dan kau bukan milikku, aku hanya milik orang yang Allah halalkan untukmu. Secara gak langsung kita mau memberikan batasan, betul gak teman-teman sekalian? Secara gak langsung orang-orang hormat dan respek kepada kita, betul teman-teman sekalian? Diawali dengan selebar jilbab ini. Begitulah teman-teman semua berkaitan dengan jilbab, tapi ingat hidup kita ini tidak hanya sekadar pakai jilbab langsung berhenti begitu saja. Bagaimana caranya istiqamah setelah kita menutup aurat ini dengan baik? Adalah dengan menuntut ilmu. Makanya kenapa wahyu pertama kali yang turun adalah surah
alaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq menyuruh kita untuk baca, belajar, telaah, teliti teman-teman sekalian. Kita muslim ini disuruh terus belajar, terus menerus belajar sampai akhir hayat, tidak berhenti. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, dan fa'ilah kulladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Yang Allah tinggikan beberapa derajat mereka yang beriman dan berilmu. Jadi kalau sudah menutup aurat dengan baik, tidak berhenti sampai di situ, tapi terus mengejar ilmu Allah. Dan kata Rasul apa? Kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah buat kita senang dalam belajar agama. Ini nasihat buat diri saya. Jadi beruntunglah teman-teman yang mau berlama-lama berjam-jam dengan ceramah, yang mau berlama-lama baca buku, baca kitab untuk mendalami agama ini. Masya Allah, kita punya kewajiban untuk terus-menerus belajar. Bagaimana agar hijab ini terus melekat pada diri kita? Cari pergaulan yang baik teman-teman sekalian. Kita boleh berteman dengan siapapun, boleh untuk mewarnai, bukan diwarnai. Bukan kita diwarnai jadi lepas jilbab, bukan. Tapi kita mewarnai, mengajak orang-orang lain juga untuk pelan-pelan menutup auratnya dengan baik, insya Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, berteman dengan badai besi kecipratan bau dan panasnya atau apinya. Jadi kehadiran kita bermanfaat buat orang banyak. Kehadiran kita menjadi inspirasi orang lain untuk juga berhijab. Kehadiran kita menjadi inspirasi orang lain untuk terus belajar. Kehadiran kita menjadi inspirasi orang lain untuk terus membaca Al-Quran misalnya. Begitu teman-teman sekalian. Agar hijab ini istiqamah melekat pada diri kita, dia tentu perlu ilmu terus belajar. Dia perlu teman-teman yang baik. Dan dia perlu doa istiqamah teman-teman sekalian. Apa doa istiqamah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan kembalikan aku ya Allah, dulu aku buat salah, dulu aku nggak tahu, dulu banyak dosanya. Setelah Kau berikan hidayah dan petunjuk padaku ya Rabb. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Doa, nggak ada yang bisa jamin teman-teman sekalian. Kita nggak tahu akhir hidup kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita nggak tahu mati kita ini akhirnya baik atau buruk. Maka terus menerus doa istiqomah. Itu sebabnya kenapa dalam sholat terus menerus teman-teman katakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Rabb. Betul? Saking luar biasanya istiqomah tidak mudah teman-teman sekalian, tidak mudah. Tapi kita bisa kalau kita sama-sama insya Allah saling mengingatkan satu sama lain. Materi jilbab ini mungkin sudah biasa bagi ibu-ibu, karena yang datang pengajian rata-rata sudah berjilbab semuanya, alhamdulillah. Tapi materi ini kembali mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kita ingin dia selamat juga. Kita ingin kita sama-sama menuju syurganya Allah. Syurga nggak bisa dimasuki sendirian. Kita bukan makhluk sendirian. Kita bersama-sama dengan teman-teman kita yang lainnya. Itu namanya kita cinta kepada hamba Allah lainnya. Kita mau dia dapat hidayah sebagaimana Allah berikan hidayah kepada kita. Kita mau diri kita ini jadi asbab hidayah, penyebab hidayah bagi banyak orang, teman-teman sekalian. Maka jadilah diri yang menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ketika orang lihat kita terpacu, dia mau pakai jilbab. Ketika orang lihat kita terpacu, dia mau baca Quran. Ketika dia lihat kita terpacu, dia mau belajar. Begitu teman-teman sekalian. Begitulah yang dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Mulai dari mana? Mulai dari cara berpakaian kita yang baik. Dari mana lagi? Dari tutur yang baik. Dari mana lagi? Dari akhlak yang baik. Sehingga orang-orang di luar sana melihat begitu indahnya Islam dengan pakaian yang santun, pakaian yang menutup dengan baik, perilaku santun, kata-kata santun. Indahnya Islam ini teman-teman sekalian. Bukan Islam yang kemudian membuka, Islam yang menebar kebencian, kedengkian, bukan. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk yang baik-baik. Qalu salama, mengucapkannya kalimat-kalimat yang baik. Kata Rasulullah, yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kita mau jadi orang-orang yang seperti itu, insya Allah. Diawali dengan pakaian kita, maka insya Allah lahirkan sifat-sifat baik lainnya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini telah selesai materi sederhana mengenai jilbab. Hari ini